Happy cuan kawan-kawan di saham ILS yang udah aku bikinkan targetnya untuk kalian dan aku bikinkan jadwalnya untuk kalian. Bagi kalian yang masih join di saham ILS, selamat ya untuk cuannya. Ini udah cuan sekitar, kita lihat dulu ya guys. Kalau nggak salah tadi aku cek, kita update dari area sini sudah sekitar 117% ya. Di area sini untuk target kita sebenarnya di area sini ada di 60% ya. Nah, untuk kalian yang masih join, yang masih nyangkut di area sini terus kalian stay aja sampai sekarang ya cuannya 117% guys. Ini udah kita bahas ya. Untuk ILS sendiri aku udah punya target sendiri untuk ILS ya. Ini bukan dibuat muluk-muluk ya. Ini kita buat di tanggal 1 September ya. 2025. Jadi targetnya adalah akhir bulan sebenarnya guys. Ini bisa kalian lihat tracking di video-video kita sebelumnya untuk ILS nih. Di area sini kita lihat update-nya guys. Di area di tanggal September tanggal 2 guys. Kita bikin videonya, kita buat videonya malam tanggal 1, tanggal 2-nya kita upload. Ini kita upload tanggal 2 ya. Kita lihat di chartnya ya. Ini target kita judulnya jelas banget, calon beggar 60% saham ILS akhir bulan ini. Tapi meleset ya guys. Ini melesetnya sih ya sekitar 5 hari lah dari target kita akhir bulan. Ternyata di up-nya per tanggal 7 Oktober ya. 7 Oktober ya 7 hari lah. 7 hari melesetnya ya. Seperti itu untuk ILS dari target kita di sini 60% ya guys. Kita anggap targetnya sini ternyata diloncatin guys. Langsung naik ke atas. Nah, kita akan bahas kenapa aku memilih saham ini dan kenapa aku menetapkan saham ini jadi calon beggar ya. Walaupun tidak semua orang dapat beggarnya ya guys. Belum tentu juga aku dapat ya, karena kalian nggak perlu tahu aku dapat atau enggak ya. Seperti itu. Yang penting targetku di sini tercapai guys. Kita update dulu ya. Tercapai tanggal oke. Nah, ini udah tercapai nih, hari terakhirnya tercapai target kita seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau bahas kenapa saham ini menarik buat aku kemarin dan kenapa aku optimis banget. Kita sempat masukin ini list sampai kedua ya. 2 kali masuk tier 1 kalau nggak salah ya. 2 kali masuk tier 1. Yang pertama di area sini, terus dibawa dibanting, terus diangkat sedikit, terus di area sini kita update lagi, ternyata besoknya dibawa ke bawah walaupun kita tetap cuan ya di akhirnya, seperti itu ya. Sekarang kita mau bahas ulang lagi kenapa saham ini sempat cuan di list kita. Kenapa saham ini aku anggap calon beggar ya. Ini kita bahas dari sistemnya dulu ya, ILS. Nah, yang pertama movernya itu jelas guys. Kita lihat dulu ya. Soalnya untuk kemarin ini kita nggak sempat ngisi ya siapa bandarnya, jadi kurang ada penjelasan. Jadi sekarang aku udah isi sekarang guys untuk listnya. Nah, untuk movernya itu sudah jelas ya. Dari sini kita sebenarnya ngedata itu AI ya. AI di area sini, walaupun kita fokusnya sebenarnya itu ke CC. Nah, seperti ini ya. Jadi CC ini adalah biang keroknya saham ini terbang sebenarnya. Tapi kita nggak fokus ke AI kemarin. Kita fokusnya ke CC. Nah, ketika kita fokusnya ke CC dan ternyata di hari kita mau masuk itu CC isian dan frekuensi tinggi di area sini ya dulu ya. Kita di area sini CC isian, frekuensi tinggi, ternyata dibanting guys. Dibanting di area sini tapi sempat keluar ya di area sini, kita average down ke bawah. Sempat keluar di area sini, kita udah cuan ya sebenarnya di area sini. Terus ketika di area sini, bentar aku cek lagi di sini. Kok beda? Di sini di area sini akumulasi. Oke. Nah, di area sini kan CC akumulasi besar tuh di area sini nih. Kenapa nggak jelas banget ya? Kita perpendek dulu deh. Nah, ini yang ngebuat aku emosi ya. Karena apa? Karena CC-nya tuh sebenarnya isian guys, tapi nggak mau naikin gitu ya. Nah, kita lihat AI kita abaikan dulu ya. Kita fokusnya ke CC ya. Karena kita udah tahu ini CC bandar utama. Nah, kita kan masuk di area sini ya. Ini jelas ya di area sini. Kita udah masuk di area sini. CC itu udah isian tinggi guys di area sini. Poin 1,
CC tinggi. Kok bisa CC tinggi terus si frekuensi tinggi di area sini guys, di area sini ya. Nah, berarti itu kataku target utamanya adalah berarti ini bakalan diterbangin nih. Ternyata ketipu kita. Kegocek dengan penurunan harga, tapi sempat ditahan guys di area sini. Sempat ditahan, terus dinaikin lagi. Terus karena ditahan dinaikin, akumulasi CC nambah. Itu jadi aku bilang, oh berarti CC-nya mau nambahin muatan nih. Ya udah nggak apa-apa. Karena aku merasa CC masih ada di atas, hari selanjutnya kita masukin list lagi ya. Hari selanjutnya kita masukin list untuk ILS. Ternyata dibanting lagi guys. Dibanting ke bawah. Untuk beberapa ya cuma paling 2-3% ya. Jadi nggak terlalu masalah. Nah ketika di bawah sini, ternyata di sini ada frekuensi tinggi guys. Atau ombak tinggi di area sini. Aku tarik ke belakang. Ombaknya ini sama besarnya dengan ini. Bahkan sama besarnya dengan ini. Sama besarnya dengan ini kan. Sama, oh berarti ada kemungkinan dia kenaikan seperti ini guys. Itu ya convection aku. Ada kemungkinan nih bahwa bakal dinaikin setinggi itu. Dan ternyata benar-benar emang ditinggiin guys. Loncatannya di area kita ya. Di area saham list kita ya. Di area sini. Nah, di area sini aku udah cuan 26%. Udah take profit. Selesai sudah. Tapi kita terus di area sini nih ada sempat AI yang masuk ya. Ada AI yang masuk yang ngehandle buangan barang. Sedangkan si CC itu fokus naikin barang. Jadi AI yang ngebantuin dia naik guys. Kalian bisa lihat ya di area sini ya. Ini. Nah AI masuk di area sini. Itu yang ngebuat aku, oh berarti AI mau ngenahanin barangnya nih. Aku nggak terlalu fokus. Ketika di area sini aku sudah lepas. Dan listnya kebetulan tier 1 kita itu udah skip guys. Atau sudah habis pada saat itu ya. Di hari tanggal berapa ya kalau nggak salah ya. Tanggal berapa nih? 17. Tanggal 19. Nah sekitar tanggal 19-an itu aku udah clear barang guys di area situ ya. Kita sudah clear barang di area sini. 19 kita closingan nih. Di area sini kita closingan. Aku bilang ini mungkin akan ada kelanjutan karena belum tercapai untuk targetku ya. Tapi ternyata diturunin guys. Nah ketika diturunin itu ada perbedaan. Ternyata si AI belum buangan. Dan karena aku tidak tahu targetnya si AI, jadi kita nggak masukin list selanjutnya guys. Karena ini pun sudah lama ya setway-nya ya. Jadi kita tidak lanjutin dan aku takut kelamaan juga, ya udah di skip aja. Tapi ternyata AI-nya nambah muatan terus menerus guys di area sini. Plek di area sini dia nambah muatan lebih banyak lagi. Dan akhirnya diterbangin 4 hari ya. 4 hari selama istiqomah tinggi banget guys. Dan tercapai untuk target kita. Untuk teman-teman yang masih mantau saham ini, sekali lagi ya, aku bilang saham yang aku list itu adalah saham Setway yang punya target tinggi ke depannya. Jadi walaupun kalian nyangkut di area sini, kalian tetap bisa keluar, bahkan lebih cuan lagi guys, seperti itu ya. Tapi ada sebagian kasus saham-saham yang benar-benar aku suruh keluar dulu ya. Buang barang aja karena ini bukan untuk jangka panjang. Kalau saham ILS, Cegas yang baru-baru kemarin Suri dan lain-lain yang kawan-kawannya seperti itu cenderung saham-saham yang dari bottom menuju ke atas dan punya target selanjutnya dan di hold oleh bandar yang benar-benar komitmen dengan sahamnya ya guys. Seperti itu untuk ILS ya. Selamat untuk kawan-kawan yang udah cuan dari ILS. Kita nggak tahu ya berapa persentasinya, tapi kalau kalian masih ngehold dari pertama kita ngonten sampai sekarang, selamat untuk kawan-kawan. Kalau aku sendiri kalian nggak perlu tahu berapa cuanku di ILS, yang pasti yang di sini udah cuan juga ya 26%. Seperti itu ya untuk kawan-kawan, dan terima kasih untuk memantau bersama di ILS, dan aku juga dapat info juga dari teman-teman grup untuk ILS. Alhamdulillah udah tercapai ya untuk target kita. Kita akan bahas target-target selanjutnya untuk saham-saham yang seperti ini yang menarik banget ya, dapat cuan dalam ya kurang lebih 2 bulan 100%. Di mana lagi guys selain di OPX Trader. Seperti itu ya, dan sampai jumpa kawan-kawan.